Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal SKB Perawat Gigi nomor 16 sampai 30. Soal ke-16, pada poin R atau pada poin rajin aktivitas fisik dalam program cerdik, aktivitas fisik memiliki manfaat bagi tubuh dan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Pengertian dari aktivitas fisik adalah: A. Setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. B. Segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. C. Gerakan yang dilakukan biasanya berulang-ulang selama periode tertentu. D. Segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani. Dan E. Segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara rohani. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Jadi opsi yang benar adalah A. Soal 17. Pada poin R atau rajin aktivitas fisik dalam program cerdik, manfaat dari aktivitas fisik sangat banyak. Di bawah ini manfaat aktivitas fisik adalah: A. Mengurangi keseimbangan. B. Mengoptimalkan tumbuh kembang. C. Meningkatkan resiko kematian dini. D. Mudah stres, cemas, dan depresi. E. Mengurangi metabolisme tubuh. Manfaat aktivitas fisik sebagai berikut: 1. Meningkatkan keseimbangan. 2. Mengoptimalkan tumbuh kembang. 3. Mengurangi resiko kematian dini. 4. Meningkatkan kerja otot jantung paru. 5. Meningkatkan metabolisme tubuh. 6. Mengendalikan stres, mengurangi kecemasan dan depresi. 7. Meningkatkan fleksibilitas, memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. Jadi opsi yang benar adalah B. Soal 18. Pada poin D, yaitu diet sehat dengan nutrisi seimbang dalam program cerdik, mempertahankan berat badan normal dapat mencegah berbagai penyakit tidak menular atau PTM. Keseimbangan energi ditunjukkan dengan tercapainya berat badan normal. Berat badan normal ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Penentuan IMT menggunakan rumus: A. IMT sama dengan tinggi badan per berat badan dikali tinggi badan. B. IMT sama dengan tinggi badan dikali tinggi badan dibagi berat badan. C. IMT sama dengan berat badan dikali tinggi badan per tinggi badan. D. IMT sama dengan berat badan per tinggi badan. E. IMT sama dengan berat badan per tinggi badan dikali tinggi badan. Cara perhitungan IMT adalah IMT sama dengan berat badan per tinggi badan dikali tinggi badan. Jadi opsi yang benar adalah E. Soal ke-19. Pada poin D, diet sehat dengan nutrisi seimbang dalam program cerdik, seorang ibu yang bekerja sebagai pedagang ingin mengetahui berat badan idealnya. Jika berat ibu adalah 70 kg dan tinggi 1,4 meter, tentukan BMI ibu. A. 32,71, B. 33,71, C. 34,71, D. 35,71, E. 36,71. Diketahui berat badan ibu sama dengan 70 kg, tinggi ibu sama dengan 1,4 meter. Pertanyaannya, tentukan BMI ibu. Jawabannya adalah cara perhitungan IMT adalah IMT sama dengan berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter.
Jadi IMT sama dengan 70 kg per 1,4 meter kali 1,4 meter. Sehingga IMT sama dengan 70 kg per 1,96 meter persegi. IMT sama dengan 35,71. Jadi IMT ibu adalah 35,71. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal ke-20. Pada poin D, diet sehat dengan nutrisi seimbang dalam program cerdik, seorang ibu rumah tangga mengetahui IMT-nya yaitu 19. Kriteria batas ambang IMT untuk Indonesia untuk ibu rumah tangga tersebut adalah A. Sangat kurus, B. Kurus, C. Normal, D. Gemuk, E. Obesitas. Kriteria batas ambang IMT untuk Indonesia adalah sangat kurus atau kekurangan berat badan tingkat berat jika IMT kurang dari 17. Kriteria kurus jika kekurangan berat badan tingkat ringan yaitu IMT antara 17 sampai kurang dari 18,5. Kriteria normal yaitu jika IMT antara 18,5 sampai 25. Kriteria gemuk yaitu kelebihan berat badan tingkat ringan jika IMT lebih dari 25 sampai 27. Kriteria obesitas jika kelebihan berat badan tingkat berat jika IMT-nya lebih dari 27. Jadi, ibu rumah tangga tersebut memiliki kriteria normal. Opsi yang benar adalah C. Soal 21. Pada poin D, diet sehat dengan nutrisi seimbang dalam program cerdik, salah satu cara untuk menjaga gaya hidup sehat adalah membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL. Batasan untuk GGL setiap hari adalah A. 5 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 5 sendok makan lemak. B. 4 sendok makan gula, 2 sendok teh garam, 5 sendok makan lemak. C. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 6 sendok makan lemak. D. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 5 sendok makan lemak. E. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 4 sendok makan lemak. Salah satu cara untuk menjaga gaya hidup sehat adalah membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL. Batasan untuk GGL setiap hari adalah 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 5 sendok makan lemak. Opsi yang benar adalah D. Soal ke-22. Pada poin D, diet sehat dengan nutrisi seimbang dalam program cerdik, terdapat 10 pesan gizi seimbang. Di bawah ini yang bukan 10 pesan gizi seimbang adalah A. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. B. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. C. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. D. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. E. Banyak mengkonsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Berikut ini adalah 10 pesan gizi seimbang, yaitu 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. 2. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. 3. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 4. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. 5. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan sarapan. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 9. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. 10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Jadi opsi yang benar adalah E.
Soal nomor 23. Pada poin I, istirahat yang cukup, dalam program cerdik, anjuran waktu tidur untuk usia anak 3-6 tahun adalah A. 11-13 jam per hari, B. 10 jam per hari, C. 8-9 jam per hari, D. 7-8 jam per hari, E. 7 jam per hari. Kebutuhan tidur yang sehat di usia anak menjelang masuk sekolah ini, mereka membutuhkan waktu untuk istirahat tidur 11-13 jam, termasuk tidur siang. Menurut penelitian, anak usia di bawah 6 tahun kurang tidur akan cenderung obesitas di kemudian hari. Jadi opsi yang benar adalah A. Soal ke-24. Pada poin I, istirahat yang cukup dalam program cerdik, anjuran waktu tidur untuk usia dewasa 18-40 tahun adalah A. 11-13 jam per hari, B. 10 jam per hari, C. 8-9 jam per hari, D. 7-8 jam per hari, E. 7 jam per hari. Orang dewasa membutuhkan waktu tidur 7-8 jam setiap hari. Para dokter menyarankan bagi mereka yang ingin hidup sehat untuk menerapkan aturan ini pada kehidupannya. Jadi opsi yang benar adalah D. Soal ke-25. Pada poin I, istirahat yang cukup dalam program cerdik, terdapat 7 ancaman akibat kurang tidur. A. Hilangnya konsentrasi saat belajar, B. Kondisi kesehatan baik, C. Kulit terlihat kencang, D. Fokus saat berkendara, E. Fokus saat belajar. 7 ancaman akibat kurang tidur adalah sebagai berikut. 1. Hilangnya konsentrasi saat belajar. 2. Memperburuk kondisi kesehatan tubuh. 3. Kulit terlihat tua. 4. Hilang fokus saat berkendara. 5. Munculnya obesitas. 6. Stres yang meningkat. 7. Sering lupa. Jadi opsi yang benar adalah A. Hilangnya konsentrasi saat belajar. Soal ke-26. Pada poin K, kelola stres dalam program cerdik, setiap perubahan mampu menimbulkan stres. Penyebab stres ada bermacam-macam dari mulai sekolah, rumah tangga, dan kantor. Penyebab stres yang berasal dari rumah tangga adalah A. Pengaruh negatif dari teman sebaya, B. Anak yang menghadapi ujian atau ulangan mendadak, C. Pekerjaan menumpuk sementara tenggat waktu pekerjaan semakin dekat, D. Di kota besar, kemacetan jalan raya tiap berangkat dan pulang, E. Pertengkaran orang tua. Penyebab stres yang berasal dari rumah tangga diantaranya adalah 1. Jika asisten rumah tangga pulang kampung, ibu biasanya stres dengan perubahan itu. 2. Anak yang sakit, orang tua khawatir dan stres. 3. Pertengkaran orang tua. Jadi opsi yang benar adalah E, yaitu pertengkaran orang tua. Soal ke-27. Pada poin K, kelola stres dalam program cerdik, setiap perubahan mampu menimbulkan stres. Penyebab stres ada bermacam-macam, dari mulai sekolah, rumah tangga, dan kantor. Di bawah ini yang bukan cara mengatasi stres dan mempertahankan kesehatan jiwa adalah A. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, B. Melakukan kegiatan dan tugas yang banyak, C. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, D. Jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, E. Kembangkan hobi yang bermanfaat. Cara mengatasi stres dan mempertahankan kesehatan jiwa: 1. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. 2. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. 3. Jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Kembangkan hobi yang bermanfaat. 5. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan. 6. Berpikir positif.
7. Tenangkan pikiran dengan relaksasi. Jadi opsi yang benar adalah B, yaitu melakukan kegiatan dan tugas yang banyak. Soal ke-28. Pada poin K, kelola stres dalam program cerdik. Setiap perubahan mampu menimbulkan stres. Penyebab stres ada bermacam-macam dari mulai sekolah, rumah tangga, dan kantor. Bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penderita stres? A. Menciptakan lingkungan yang gawat. B. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. C. Menciptakan lingkungan yang tidak nyaman. D. Menciptakan kelompok untuk bergunjing. E. Menciptakan lingkungan yang ramai dan bising. Bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penderita stres sebagai berikut. 1. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. 2. Memfasilitasi terbentuknya kelompok saling bantu untuk membicarakan dan memecahkan masalah. Jadi opsi yang benar adalah B, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Soal ke-29. Kompetensi terapis gigi dan mulut di Indonesia diatur juga di dalam PP nomor 20 tahun 2016. Disebutkan terapis gigi memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi tersebut di bawah ini kecuali A. Promosi kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. B. Pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut, guru, serta dokter kecil. C. Pembuatan dan penggunaan media atau alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut. D. Pelaksanaan sistem rujukan. E. Konseling tindakan promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut. Kompetensi terapis gigi dan mulut di Indonesia diatur juga di dalam PP nomor 20 tahun 2016. Disebutkan terapis gigi memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi 1. Promosi kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 2. Pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut, guru serta dokter kecil. 3. Pembuatan dan penggunaan media atau alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut. 4. Konseling tindakan promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut. Jadi yang tidak sesuai dengan kompetensi terapis gigi dan mulut adalah opsi D, yaitu pelaksanaan sistem rujukan. Soal 30. Pelaksana upaya-upaya keperawatan pada penyakit gigi dan mulut serta tindakan kegawat daruratan pada rongga mulut merupakan fungsi dari perawat gigi. A. Dental hygienist. B. Dental therapist. C. Dental assistant. D. Supervisor manager. E. Dokter gigi. Fungsi dari perawat gigi adalah 1. Pelaksana upaya-upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat atau dental hygienist. 2. Pelaksana upaya-upaya keperawatan pada penyakit gigi dan mulut serta tindakan kegawat daruratan pada rongga mulut atau dental therapist. 3. Pelaksana mitra dokter gigi dalam pelayanan gigi dan mulut atau dental assistant. 4. Pelaksana dan atau penyedia pelayanan kesehatan gigi dan mulut asuhan keperawatan gigi dan mulut atau supervisor manager. Pelaksana upaya-upaya keperawatan pada penyakit gigi dan mulut serta tindakan kegawat daruratan pada rongga mulut merupakan fungsi dari perawat gigi dental terapis. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Demikian pembahasan soal nomor 16 sampai dengan 30. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.